Selamat siang Raka, terima kasih ya kamu sudah mau datang ke ruangan ini. Ya, selamat siang Bu. Saya juga merasa sedikit lebih lega karena bisa datang ada di ruangan ini gitu. Nah, ruangan ini adalah ruangan yang aman untuk kamu, jadi kamu bebas mengekspresikan apapun yang sedang kamu rasakan tanpa takut kamu merasa dihakimi. Ya, terima kasih ya Bu. Jujur saya masih agak sedikit gugup nih Bu. Menurut saya gugup itu adalah hal yang wajar ya Raka, jadi nggak apa-apa kalau kamu masih merasa gugup. Kita akan memulai ini secara perlahan dan tidak terburu-buru. Baik Bu. Oke, apakah ada hal yang akhir-akhir ini yang mungkin mengganggu dan memenuhi pikiran kamu nih? Saya rasa sih banyak ya Bu. Tapi yang paling saya rasakan itu kayak hampa sih Bu. Apa ya? Mungkin bisa kamu ceritakan lebih lanjut nih tentang apa yang sedang kamu rasakan ini. Mungkin seperti ini Bu. Saat saya baru bangun tidur, itu saya sering merasa seperti saya tuh nggak tahu kenapa saya hidup. Terus saya tuh menjalani hari-hari itu ya kayak tanpa arah aja gitu loh. Kedengarannya sepertinya kamu tuh sedang kehilangan arah dan makna hidup kamu ya, Raka. Tepat sekali. Oke, baik Raka, kamu sudah cukup berani untuk datang ke sini dan saya harap kamu tahu itu adalah suatu langkah yang sangat penting. Ya, saya juga berharap kalau saya bisa berubah. Oke, sebuah perubahan dimulai dari kesadaran ya, dan kamu sekarang mungkin sedang menyadari itu. Iya, tapi saya merasa bingung Bu, harus memulai gimana berceritanya Bu. Oke, kamu bisa mulai dari yang kamu rasa yang paling berat gitu loh, yang paling membebani kamu akhir-akhir ini. Mungkin kalau saya boleh bercerita ya Bu ya, semester ini IP saya tuh turun drastis Bu, dan saya merasa bahwa saya tuh gagal. Apa kamu ingin membahas tentang perasaan ini, perasaan kegagalan kamu ini secara lebih mendalam? Boleh sih Bu. Oke, kita akan bahas ini pelan-pelan. Saya di sini untuk menemani kamu dan menjelajahi perasaan yang sedang kamu rasakan ini. Saya merasa lega jika bisa berbicara di sini Bu. Oke, saya senang jika kamu merasa seperti itu. Biasanya saya tuh hanya bisa memendam sendiri Bu sebenarnya. Oke, sekarang kamu tuh tidak sendirian Kakak. Jadi kita akan mencari tahu apa yang sedang kamu alami ini bersama-sama ya. Ya, terima kasih ya Bu. Sama-sama Raka. Kamu mungkin bisa ceritakan semua yang kamu rasakan sepertinya di sini, dan di sini juga kamu jangan takut untuk saya akan membocorkan ini karena semua yang kita bicarakan di sini akan berhenti di ruangan ini. Baik Bu, saya akan coba ya. Oke, di sini kamu bisa bercerita apa yang sedang kamu rasakan tanpa ada tekanan. Jika kamu mau, kita bisa memulai cerita ini dari yang ringan terlebih dahulu. Apakah kamu sudah siap, Kakak? Siap Bu. Oke, silakan ceritakan hal apa yang sering memenuhi pikiran kamu akhir-akhir ini. Saya tuh merasa bahwa saya ini adalah orang yang gagal. Apa yang ngebuat kamu tuh merasa kalau kamu itu adalah orang yang gagal gitu? Saya ini sibuk, saya tuh sudah kuliah 4 tahun ya Bu, tapi belum selesai juga. IP saya juga menurun Bu, dan saya kehilangan semangat. Kehilangan semangat juga bisa menyebabkan kita tuh menjadi sangat kelelahan. Apa mungkin kamu tahu nih kapan nih mulai terjadinya? Mungkin sejak setahun lalu Bu, setelah saya gagal ikut lomba.
yang dimana lomba itu tuh kayak menurut saya tuh sangat penting buat saya Bu. Bagaimana perasaan kamu saat itu? Ya hancur hancurnya Bu. Saya merasa bahwa itu adalah satu-satunya hal yang bisa saya banggakan, tapi saya malah nggak bisa ikut gitu Bu. Mungkin apa kamu tuh ngerasa kehilangan identitas sejak saat itu? Saya rasa iya Bu. Bahkan saya nggak tahu siapa saya sekarang gitu Bu. Apa kamu punya seseorang nggak yang bisa kamu ajak untuk berbagi cerita tentang ini sebelumnya? Kebetulan tidak ada Bu. Teman saya sibuk semua, dan saya rasa keluarga saya tuh nggak akan ngerti ini Bu. Oke, jadi kamu di sini merasa sendiri ya? Iya Bu. Oke, itu pasti sangat berat sekali. Berat sekali Bu. Kadang saya hanya bisa berbaring dan berharap bahwa hari ini cepat selesai. Apa kamu merasa nggak sih kayak harimu itu jadi tidak berarti? Iya Bu. Kadang saya juga merasa bahwa hari-hari dalam hidup saya itu ya kosong. Sebelumnya apakah kamu pernah berpikir untuk mengakhiri hidupmu sebelumnya? Untuk mengakhiri hidup sendiri, saya rasa saya ingat dulu ya Bu ya. Saya belum pernah sih Bu kayak berpikir seperti itu. Tetapi saya takut dan saya merasa bahwa saya masih memiliki sedikit harapan. Oke, harapan itu sangat penting ya Raka, dan sekarang kamu masih memiliki harapan itu. Ya Bu, saya juga berharap bisa menemukan makna hidup saya Bu. Oke, kita akan mencari makna itu bersama-sama ya Raka. Ya Bu. Baik. Terima kasih Bu. Oke. Ibu ingin bertanya, apakah kamu mempunyai aktivitas yang kamu tuh suka banget dulunya? Aktivitas ya Bu ya. Ada. Dulu saya sangat suka menggambar Bu. Tapi sekarang udah jarang banget. Oke, waktu saat kamu masih menggambar nih, kamu kan suka menggambar. Saat kamu menggambar itu apa yang kamu rasakan? Saat saya menggambar, yang saya rasakan ya Bu ya, seperti saya tuh bisa bernafas dengan lega dengan lukisan saya itu. Oke, itu adalah sebuah pengalaman yang bermakna ya Raka. Iya Bu, tapi sekarang semuanya terasa hampa Bu. Apakah mungkin kamu bersedia untuk mencoba kembali ke aktivitas itu secara perlahan? Mungkin saya akan mencobanya Bu. Oke, baik, kita akan lihat bersama apakah hal ini bisa membantu kamu atau tidak ya. Baik Bu. Oke, kamu tidak perlu terburu-buru, yang penting kamu itu sudah mencoba itu. Ya Bu, saya akan mencobanya lagi menggambar seperti dulu Bu. Oke, bagus Raka, itu adalah awalan yang baik. Saya ingat Bu, dulu saya pernah menggambar satu karakter yang selalu saya bayangkan gitu Bu. Oh ya, karakter seperti apa itu Raka? Dia itu seorang pahlawan, tapi bukan pahlawan yang kuat. Dia adalah penyendiri, tapi dia selalu membantu orang lain dalam diam Bu. Oke, apa kamu merasa bahwa karakter itu mewakili bagian dari diri kamu? Mungkin bisa dibilang seperti itu Bu. Oke, wah, itu sangat menarik sekali ya Raka. Ya Bu, saya suka menggambar itu karena dia adalah versi ideal saya Bu. Nah itu bisa menjadi salah satu pintu untuk mengenal dirimu secara lebih mendalam lagi ya Raka. Saya rasa saya tidak pernah berpikir seperti itu Bu. Nah, jadi seperti ini Raka, setiap karya seni itu
bisa menjadi cerminan jiwa bagi kita. Ya, jadi saya bisa menyembuhkan diri saya lewat gambar ini Bu. Bisa, itu sangat memungkinkan untuk kamu Raka. Oh, saya akan coba lah Bu mulai menggambar lagi nanti malam. Oke, saya sangat senang mendengar ini Raka. Saya juga penasaran Bu, apakah saya masih bisa menggambar seperti dulu soalnya. Yang terpenting itu sebenarnya bukan hasil dari lukisan kamu itu, tapi proses bagaimana kamu itu terhubung lagi dengan diri kamu. Iya Bu, saya akan ingat itu Bu. Oke Raka, kamu sudah membuat langkah yang penting hari ini. Baik, terima kasih Bu sudah mau mendengarkan saya. Saya senang bisa mendengarkan cerita kamu ini Raka. Ya, saya jujur senang Bu bercerita dan leluasa dan bisa jujur kepada Ibu. Kejujuran itu adalah suatu kekuatan untuk kamu Raka. Ya, saya harap saya bisa terus jujur seperti ini Bu. Baik, bagaimana perasaan setelah bercerita sejauh ini? Perasaan kamu setelah bercerita sejauh ini gimana? Saya merasa saya sedikit beban saya itu sedikit berkurang, tapi saya juga merasa takut gitu loh. Oke, apa yang kamu takutkan saat ini Raka? Saya takut kalau semua ini hanya sementara Bu. Saya takut kalau nanti saya akan kembali terpuruk. Itu adalah hal yang wajar ya, namun di sini kita tuh tidak berjalan mundur. Jadi kita belajar dari setiap langkah yang sudah kita ambil. Baik Bu, saya akan coba percaya itu Bu. Oke, saya percaya dengan kamu Raka. Terima kasih ya Bu. Oke, tadi kamu bilang kalau kamu merasa takut terpuruk lagi. Nah, kita akan mencoba untuk menelusuri apa yang ada di balik rasa itu. Baik Bu. Oke, ketika kamu merasa hampa dan takut gagal lagi, apa yang muncul di benak kamu? Yang muncul di benak saya Bu, saya merasa tidak berguna Bu. Seperti hidup saya ini sia-sia Bu. Apakah kamu merasa mungkin kamu merasa kamu itu tidak punya kendali atas hidupmu sendiri? Iya Bu, saya merasa saya seperti boneka dan hanya mengikuti arus saja seperti itu. Oke, mungkin itu berkaitan dengan kehilangan kebebasan untuk bertanggung jawab atas hidupmu sendiri. Ya, saya bahkan ini Bu, lupa rasanya memilih. Karena saya tuh ini Bu, menginginkan itu bukan karena saya harus memilih itu. Oke, di dalam logoterapi itu disebut kehilangan makna karena kehilangan kebebasan untuk bertanggung jawab atas diri hidup kita sendiri. Ya, saya merasa cocok dengan itu. Mungkin kamu pernah merasa hidupmu seperti tidak layak untuk dijalani. Jujur ya Bu, apalagi waktu saya merasa seperti orang asing ketika sedang bersama teman-teman saya. Oke, merasa terasing ya. Ya, seperti saya itu satu-satunya orang yang tidak tahu apa yang sedang saya kerjakan. Itu Bu. Oke, itu biasanya disebut alienasi. Itu seperti keterasingan dari diri sendiri dan dari dunia sosial. Ya, saya tidak punya siapa-siapa untuk saya ajak bicara. Soalnya ini belum semuanya. Soalnya ini tuh apa ya Bu, ya menjadi bahan saya gitu. Oke, sekarang kamu udah mulai terhubung lagi nih Raka. Kita akan bangun ini bersama-sama ya. Iya Bu, tapi kenapa ya Bu? Saya tuh merasa takut akan kematian, padahal saya juga merasa bahwa hidup saya tuh nggak bermakna gitu. Oke. Sebenarnya ketakutan itu muncul karena kamu sadar waktu terus berjalan, tapi kamu belum menemukan makna yang membuat hidup kamu itu layak untuk dijalani. Jadi sebenarnya tuh saya tuh takut bukan karena mati, namun saya takut mati tanpa makna.
Ya benar sekali, itu adalah kekuatan eksistensial yang sangat manusiawi. Saya tidak pernah memikirkan sedalam itu sih Bu. Nah, sekarang kamu tuh lagi memproses sesuatu yang sangat penting. Iya Bu, rasa perih Bu. Tapi ini juga membuka sudut pandang saya gitu. Nah, terkadang kesadaran memang datang melalui rasa sakit sih. Ya, saya ingin ini Bu sebenarnya mengubah cara pandang saya. Tapi saya tuh tidak tahu harus memulainya dari mana gitu loh Bu. Oke, di sini untuk mencari itu kita akan menggunakan teknik yang bisa membantu kamu mengalihkan fokus dari dirimu sendiri ke sesuatu yang ada di luar dirimu. Apa itu Bu? Nah, teknik ini biasanya disebut the reflection. Kita akan membahasnya di fase berikutnya ya. Saya siap Bu mencoba teknik. Oke Raka, tapi sebelum itu saya ingin tahu apakah kamu merasa benar-benar hidup? Kapan kamu merasa kalau kamu itu benar-benar merasa hidup seperti itu? Mungkin dulu ya Bu ya, waktu saya masih dulu di bangku SMA. Saya mengikuti komunitas menggambar bareng teman-teman gitu Bu. Oke, apa yang kamu rasakan saat kamu join di komunitas menggambar itu? Mungkin saya merasa saya menjadi diri saya. Ya pokoknya seperti itu Bu. Oke, itu berarti kamu terhubung dengan makna hidup kamu saat itu. Nah, tapi sekarang rasanya itu kayak jauh sekali Bu berbedanya. Kita akan mencoba untuk mengikis jarak itu ya di sini secara perlahan. Ya Bu, saya harap saya bisa menemukan kembali versi diri saya yang dulu. Tapi kamu tidak harus kembali ke masa lalu kamu, tapi kita bisa temukan versi diri kamu yang baru dan yang pastinya yang lebih dewasa. Oh, saya ingin menjadi versi itulah Bu. Oke Raka, kita akan cari tahu itu bersama-sama ya. Oke, sekarang kita masuk pada bagian penting, yaitu bagaimana fokus dari rasa hampa itu, menghilangkan rasa hampa itu ya. Ya Bu, saya penasaran juga ini Bu. Nah, dalam the reflection sendiri, kita akan belajar untuk perhatian dari diri sendiri menuju sesuatu di luar diri sendiri. Kamu tahu kenapa? Mungkin supaya saya tidak terus-menerus memikirkan kekosongan dalam hidup saya Bu. Oke, that's right. Terlalu fokus pada diri sendiri juga justru itu memperkuat perasaan hampa yang kita miliki sebenarnya, Raka. Jadi saya harus mulai memperhatikan hal di luar diri saya Bu. Ya, misalnya dengan kamu membantu orang lain atau mungkin menciptakan sesuatu. Apakah menggambar termasuk contohnya Bu? Benar sekali, Raka. Atau bahkan lebih dari itu. Siapa yang bisa kamu bantu dengan gambar itu? Bisa saya bantu ya Bu. Mungkin adik saya Bu. Saya kan punya adik ya, yang masih kecil gitu. Dia tuh sangat suka kalau saya tuh menggambar tokoh-tokoh yang seperti kartun gitu Bu untuk dia gitu loh Bu. Itu luar biasa sekali ya Raka. Kamu bisa memulai dari situ dan fokus untuk membahagiakan dia. Saya juga merasa hangat sih Bu setelah memikirkan itu. Nah, itulah the reflection tadi, mengarahkan perhatian keluar bukan ke lubang hampa dalam diri kamu. Saya suka ini Bu, konsep seperti ini. Karena saat kamu membantu orang lain, itu kamu juga menyembuhkan diri kamu sendiri. Saya akan coba lah Bu membuat komik-komik pendek gitu untuk adik saya supaya senang gitu ya. Ya, itu adalah rencana yang sangat bagus sekali ya Raka. Bu, bolehkah saya juga berbagi komik di komunitas menggambar lagi Bu? Wah, tentu saja itu adalah bentuk koneksi yang kamu butuhkan Raka. Rasanya dengan seperti itu saya tuh mulai punya tujuan kecil gitu. Tujuan kecil ini bisa menjadi akar untuk sebuah makna yang besar untuk kamu Raka. Saya akan memulainya dari situ Bu. Nah, kamu sedang memulai menjalani hidup dengan pilihan yang penuh dengan makna.
rasanya beda dari sekedar bangun dan melewati hari ya Bu ya. Iya, karena kamu sekarang terhubung dengan sesuatu yang lebih besar dari dirimu. Begitu ya Bu, terima kasih ya Bu. Ya, karena rasa cinta dan koneksi yang kamu punya itu adalah obat yang kamu punya di dalam logoterapi. Saya merasa bahwa saya itu tidak sendiri lagi Bu, seperti ini. Ya, kamu tidak sendiri lagi. Oke, Raka, setelah semua yang kita bahas ini, menurutmu apakah kamu mulai menemukan makna hidup kamu nih? Saya rasa saya sudah mulai menemukannya Bu. Apa makna itu menurut kamu? Menurut saya ya Bu ya, hidup untuk memberi sekecil apapun itu seperti menggambar untuk adik saya ya gitu Bu. Itu adalah sebuah makna yang kuat. Kamu melihat hidup ini sebagai kontribusi. Ya Bu, saya juga ingin terus berkarya dan berbagi lewat seni Bu. Apakah kamu merasa lebih terhubung dengan diri kamu nih sekarang? Ya Bu, tentu saja saya lebih mengenal diri saya, bahkan sisi rapuhnya. Dan kamu tidak lari dari sisi itu. Ya Bu, saya belajar untuk menerimanya. Oke, saya bangga atas kemajuan kamu ini, Raka. Terima kasih ya Bu sudah menemani saya dalam proses ini Bu. Oke, sebelum sesi ini kita akhiri, saya ingin kamu menyimpan satu hal. Apa itu Bu? Bahwa setiap kamu memilih untuk hidup dengan makna, sekecil apapun kamu sedang menyembuhkan dunia. Kalimat itu sangat menyentuh. Dan kamu layak untuk hidup dengan makna. Iya Bu, saya tidak akan melupakan sesi ini. Oke, jadi kamu tidak perlu takut jika nantinya kamu merasa tersesat lagi atau kamu merasa hampa, karena kamu sudah mempunyai obat untuk kembali ke arahmu lagi. Terima kasih ya Bu atas penerimaan. Ya, sama-sama. Saya hanya membantu untuk menyalakan cahaya yang sudah ada di dalam diri kamu, Raka. Saya merasa lebih kuat Bu sekarang. Karena kamu sudah menyatu dengan nilai hidupmu, makanya kamu merasa bahwa kamu itu lebih kuat. Ya, saya akan mulai hari ini dengan langkah-langkah baru ya Bu. Saya percaya kalau kamu bisa melewati semua proses yang ada di hidup kamu ini. Ya Bu, saya akan melalui ini semua. Terima kasih ya Bu. Sama-sama, Raka. Saya akan buktikan itu dalam hidup saya. Oke, sampai jumpa ya, Raka. Terima kasih Bu.